Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum videonya lanjut, kenalin dulu ya. Nama aku Muhammad Hasan Fikri, merupakan mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam di IAIN Pekalongan, semester 6. Kebetulan aku asli Pekalongan. Di video kali ini, aku bakal sharing-sharing ke kalian mengenai kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, sesuai dengan judul videonya, nanti aku lebih bahas bagaimana sih sikap-sikap orang dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau everybody versus COVID-19. Nah, aku mau disclaimer dulu nih, bahwa nanti kalau misalkan ada konten dalam video aku yang salah-salah ataupun kurang tepat, boleh dikritisi atau bahkan dikomentari, karena aku bukan seorang profesional atau ahli dari bidang kesehatan maupun di bidang sosial atau bahkan ekonomi. Mungkin kalau misalkan ada kaitannya dengan mental ataupun beberapa teori tentang psikologi, itu salah satu mata kuliah mungkin yang aku dapat dari kuliah di jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Nah, oke. Yang pertama, apa sih COVID-19 itu? Nah, COVID-19 merupakan istilah untuk virus nih yang sedang berkenalan dan bersosial dengan kita semua. Nah, virus COVID ini adalah dianggap sebagai virus baru di golongan virus corona. Nah, karena kenapa sih kok disebut virus corona? Karena virusnya itu menyerang di bidang pernafasan atau biasa disebut coronavirus. Jadi virus influenza atau virus lainnya yang menyerang di bagian pernafasan bisa juga disebut coronavirus. Makanya secara resmi mungkin disebutnya adalah COVID-19. Nah, karena virus ini baru dan dianggap oleh beberapa pakar kesehatan seperti WHO dan Dinas Kesehatan per setiap negara, memang dianggap virus ini baru sehingga belum ditemukan obat ataupun vaksin yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi virus ini. Nah, mulai dari sini virus karena belum bisa diobati dan virus ini terus menyebar dan menginfeksi banyak orang, maka terjadilah sebuah kondisi yang namanya pandemik ini atau kondisi waspada yang mengkhawatirkan untuk menjaga diri masing-masing kita agar tidak terserang virus ataupun kondisi gawat darurat seperti itu. Nah, sampai kapan sih kita harus seperti ini, mengalami pandemik seperti ini? Jawabannya adalah pada teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman mampu dan menciptakan proteksi tubuh yang baik, maka akan cepat selesai dan kasus ini akan semakin mereda sehingga pandemiknya akan segera berlalu. Nah, kemudian dalam Islam juga ditetapkan bagi kita yang menanggapi ini sebagai cobaan ataupun bahkan penderitaan, Al-Quran sudah ngasih obatnya seperti itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah jadikan sabar dan sholat sebagai pertolongan ya, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Juga di ayat lain dijelaskan bahwa Allah tidak akan ngasih cobaan ke kamu melampaui batas maksimal kekuatannya. Jadi sebenarnya ini kita itu menghadapi kondisi seperti ini itu kuat, nggak akan, bukan sesuatu yang kita tidak bisa kalau kita yakin pada Al-Quran. Dan apa sih ragunya kita terhadap Al-Quran? Orang Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi stay tune, stay at home, stay healthy, and stay with Quran. Nah, maka dari itu pemerintah selaku aparat hukumnya dan yang bertanggung jawab di masing-masing negara, khususnya di Indonesia dan hal ini, pemerintah menyediakan beberapa upaya yang harus kita ikuti dan galang bersama untuk melawan corona. Nah, karena tadi corona itu lawannya kita semua, jadi corona tuh nggak bisa kenalin kalau misalkan kita tenaga medis terus kita nggak bakal diserang, itu nggak mungkin ya. Jadi semua orang yang berpeluang itu bahkan bisa terserang. Oleh karena itu, maka wajib nih untuk kita semua, apalagi kita selaku orang terbelajar, untuk senantiasa menjaga dan mendukung serta mensupport apa sih yang diupayakan oleh pemerintah.
Nah, apa sih aja upaya pemerintah? Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, karena sosialisasi tentang COVID-19 ini sudah sangat meluas sekali. Mungkin yang pertama, hal yang paling sederhana adalah senantiasa menjaga kebersihan. Mulai dari membersihkan rumah, kemudian membersihkan diri sendiri dengan cara cuci tangan pakai sabun setiap hari atau hand sanitizer. Nah, kemudian kalau misalkan kita terpaksa untuk keluar rumah, maka kita wajib menggunakan masker seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk kita diusahakan tidak bersosial atau biasa disebut dengan physical distancing. Nah, ini kan udah peringatan besar banget nih, physical distancing aja udah di stop. Makanya pemerintah menggalang untuk setiap pendidikan baik secara resmi melalui edaran maupun berharap timbulnya sebuah budaya di masyarakat. Oleh sekolah sudah ditutup, instansi-instansi sudah dibatasi, dan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, dari teman-teman pasti banyak yang ngeluh nih, karena anjuran pemerintah kayak gini, kita harus di lockdown, harus di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan berkarya dari rumah. Pasti banyak teman-teman yang kurang setuju karena ini menghambat aktivitas kita semua. Karena mau tidak mau, inilah yang harus kita lalui. Karena kita yakin di kemudian hari pasti pemerintah juga akan membebaskan untuk kita beraktivitas sebagai semula. Hal ini dilakukan karena demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Upaya kita selaku pribadi dan warga negara, kita bisa nih, selain tadi usaha sesuai dengan ajaran pemerintah atau usaha secara lahir ya, kita mencuci tangan, physical distancing, dan juga mematuhi peraturan lainnya. Kita selaku umat beragama terutama Islam harus senantiasa meningkatkan usaha spiritual kita, karena yang pernah aku pelajari dari beberapa mata kuliah tentang psikologi, ada istilah yang namanya psikosomatik, kemudian ada juga tentang imun dan mental seperti itu. Sedikit ya teman-teman. Nah, di psikosomatik itu kondisi mental kita yang terlalu buruk, terlalu takut, terlalu panik, terlalu cemas, dan terlalu khawatir itu dapat mengganggu kesehatan fisik kita seperti itu. Nah, kemudian juga ada, saya pernah membaca dan pernah study banding ke Malang, bahwa di Profesor Leh itu di sana dikarenakan ada penelitian dan sudah dibukukan, ya mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya, bahwa sholat tahajud itu bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, di sini dapat kita ketahui berarti kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual juga dapat meningkatkan imun tubuh kita. Bahkan itu sudah ada penelitian secara medisnya loh. Jadi ketika kita bagus spiritualnya, nah mumpung nih pas kita di lockdown, pas kita di rumah, coba nih kita tingkatin takwa dan kedekatan kita kepada Allah, senantiasa bertakarub dengan berdoa, berzikir, menambah salat sunnah, dan kegiatan-kegiatan spiritual lainnya. Sebelum videonya aku tutup, mungkin teman-teman bisa mengambil sendiri ibrah ataupun hikmah yang bisa diambil selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin dari kita nih, karena anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan kita sendiri belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kita bisa merasakan peran orang lain untuk kita lakukan. Contoh aja ya, yang misalkan ada seorang ibu nggak pernah ngajarin anaknya belajar di rumah, karena anaknya harus belajar di rumah, jadi ngerasain gimana repotnya ngajar anaknya sendiri di sekolah. Jadi bisa ngerasain peran guru yang ngajar anaknya di sekolah seperti ini. Nah, kita juga ya, seberapa kekuatan kita nih kalau tidak ada aturan-aturan dari sekolah. Kita selaku mahasiswa, orang-orang terpelajar, ternyata susah juga ya kalau misalkan kita nggak ada jadwal ataupun tekanan dari kampus, tekanan dari sekolah untuk belajar. Karena membentuk kemandirian belajar itu ternyata sangat sulit sekali, dan kita ternyata butuh orang lain. Kemahnya kita bisa tahu ternyata kita sangat lemah sekali, kita harus belajar sekali.
bukan malah kita mogok belajar karena kita susah. Harusnya kita meratapi seberapa susahnya orang lain membantu kita dalam belajar. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Sebelum aku tutup, aku minta maaf kalau misalkan ada salah-salah ataupun informasi yang kurang tepat. Terima kasih yang sudah menonton. See you on the next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.